Halo geng, bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok ya kan. Nah, konsep kali ini masih mengenai pembahasan soal-soal OSN ataupun KSN ya dari tingkat kota yang saya ambil dari tahun 2018 sampai tahun 2020 ya, buat persiapan teman-teman yang akan menghadapi KSN tingkat kota yang akan diselenggarakan di bulan Mei mendatang ya. Oke, khususnya untuk bidang ekonomi ya. Nah, semoga teman-teman berhasil mencapai medali di KSN tahun ini. Oke, nah ini sudah part yang ke-11 ya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube Rian Boltok, kalian boleh kepoin di deskripsinya, sudah ada saya lampirkan link untuk pembahasan soal-soal KSN-nya. Oke, nah kita akan mulai kali ini dari materi badan usaha dan pasar modal. Oke, nah langsung saja kita lihat soalnya. Nah, oke geng. Nah, kalau jumpa soal seperti ini geng, ya nggak perlu sih sebenarnya kita baca soal ini begitu panjang ini ya. Ya, apanya nih istilahnya, kata pengantarnya ya. Kita langsung aja baca pertanyaannya. Adapun ciri-ciri pegadaian kan gitu kan. Jawaban yang benar adalah nomor. Nah, dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 yang mana ciri-ciri pegadaian? Nah, mari kita lihat ya kan. Nah, ciri-ciri pegadaian yang pertama, ya kan? Yang pertama itu sudah pasti ada barang yang digadaikan, cuy. Ya, kalau nggak ada barang digadaikan bukan pegadaian namanya ya kan cuy. Oke, kita lanjut. Kemudian ciri-ciri yang kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung dari nilai barang yang digadaikan. Artinya nilai yang kita butuhkan atau nilai nominal yang kita butuhkan tergantung dari taksiran nominal barang yang kita gadaikan cuy. Nah, itu dia. Kemudian yang selanjutnya itu adalah barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Yes, itu kalau pegadaian cuy. Ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah apabila barang itu sampai dilelang, maka pembiayaannya diambilkan dari barang yang dilelang dahulu sebelum diberikan kepada orang yang menggadaikan. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, maka ciri-ciri pegadaian itu adalah yang pertama sudah pasti terdapat barang yang digadaikan, ya kan? Kemudian nilai jumlah pinjaman tergantung dari nilai barang yang digadaikan. Yes, yang kedua. Yang ketiga, barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Yes, maka ciri-cirinya adalah 1, 2, dan 3. Maka jawabannya adalah A. Wow, mudah banget ya kan? Oke, mari kita lanjut geng. Nah, soal nomor 16 ya, dari soal KSN tingkat kota tahun 2018. Oke, kita langsung baca saja pertanyaannya. Keuntungan dan manfaat perseorangan pegadaian bagi masyarakat adalah... Nah, mari kita lihat cuy. Manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana atau lebih gampang ya, dalam kurun waktu yang lebih cepat juga, terutama apabila dibandingkan dengan pinjaman atau kredit perbankan. Nah, jadi itulah salah satu keuntungan ataupun manfaat kalau kita minjam di pegadaian cuy. Nah, berarti kan langsung dapat ini, kita lihat jawabannya ya. Coba yang A, persyaratan dan prosedurnya yang rumit. Enggak cuy, dibilang cepat, berarti yang A salah. Yang B, persyaratan yang lebih sulit. Tidak cuy. Yang C, jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu baru diberikan pinjaman. Tidak cuy. Yang pasti kalau barang-barangnya masih memiliki nilai nominal atau masih layak untuk jual, itu bisa digunakan. Ya kan, misalkan sepeda motor atau apa, laptop juga bisa digadaikan cuy. Ya, tapi laptopnya jangan laptop yang udah mau mati, ya kan, yang udah rusak, nggak mungkin. Yang D, mudah dilakukan masyarakat, cukup datang ke kantor pegadaian terdekat dengan membawa jaminan barang tertentu, maka uang pinjaman pun dalam waktu singkat dapat terpenuhi. Yes, that's right. Jawabannya adalah D. Wow, mudah banget, ya kan? Mari kita lanjut cek. Nah, soal nomor 17 cuy, ya kan? Nah, kita baca soalnya ya. Pada prinsipnya, dana pensiun merupakan salah satu alternatif untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada karyawan. Adanya jaminan kesejahteraan tersebut memungkinkan karyawan untuk memperkecil masalah-masalah yang timbul dari resiko-resiko yang akan dihadapi dalam perjalanan hidupnya. Misalkan resiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, dan kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh atau bahkan mungkin kematian. Resiko-resiko tersebut memberikan dampak finansial, terutama bagi kehidupan karyawan dan keluarganya, sehingga kesejahteraan yang bersangkutan akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Pada dasarnya dana pensiun merupakan, ya kan? Nah, jadi sebenarnya kata pengantarnya ini sih nggak perlu dibaca, langsung baca pertanyaannya. Kalau kita mau mengefektifkan waktu, cuy. Pada dasarnya dana pensiun merupakan, wow, mudah banget, ya kan? Nah, dana pensiun itu apa, cuy? Nah, dana pensiun itu adalah lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan.
Nah itu dia, artinya kalau dia sudah pensiun, dia masih bisa melanjutkan kehidupannya cuy, dengan uang pensiun yang dia terima tiap bulannya, walaupun tidak sebanyak ketika dia bekerja. Nah berarti kan untuk kesejahteraan kan gitu. Mari kita lihat jawabannya. Dana pensiun merupakan A. Lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang pensiun. Ini pensiun ya cuy, bukan pensiun. Nah, udah dapat jawabannya cuy. Jawabannya udah pasti A. Ya kan? Mudah banget, ya kan? Nah, itu dia. Mari kita lanjut. Nah, ini masih soal KSN tingkat kota tahun 2018 cuy. Ya kan? Fungsi pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki dana lebih, ya kan, atau lender ya, atau investor kan gitu kan, dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang tersebut atau borrower namanya. Pasar modal mempunyai dua fungsi, yaitu ekonomi dan keuangan. Fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrowernya, yaitu dalam bentuk sebagai berikut. Nah, bentuk apa cuy? Kita lihat. Jadi dia, kalau kita lihat di sini ada lender dan ada borrower. Nah, apa keuntungan bagi mereka? Itu aja kata kuncinya. Apa keuntungan bagi mereka? Ya. Nah, dengan menginvestasikan dananya, lender mengharapkan adanya imbalan. Yes. Imbalan atau return ya, atau pengembalian keuntungan. Nah, yang dia peroleh dari penyerahan dana tersebut. Yes. Sedangkan bagi borrower ya, adanya dana dari luar dapat digunakan untuk usaha pengembangan usahanya tanpa menunggu dana dari hasil operasi perusahaannya. Yes, dia mendapat tambahan dana, itu bagi borrowernya keuntungannya. Nah, makanya jawabannya itu adalah A. Mudah banget, ya kan? Nah, mari kita lanjut cek. Oke. Nah, yang berikutnya soal KSN tingkat kota tahun 2018 yang nomor 20 cuy. Ya, maksud dan tujuan pendirian badan usaha diantaranya 1, 2, 3, 4, 5 ya kan itu dia cuy. Nah, baca pertanyaannya cuy. Berdasarkan pernyataan di atas, peran yang dijalankan oleh badan usaha milik negara, berarti BUMN. Nah, langsung baca pertanyaan cuy. Begitu caranya untuk mengefektifkan waktu ya. Baca langsung pertanyaannya, oke? Nah, kita lihat apa peran BUMN. Nah, fungsi dan peran BUMN yang pertama itu adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, ya kan? Berarti yang satu benar, ya kan? Kemudian turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Yes. Berarti nomor 2 benar. Kita lanjut lagi. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor usaha lain. Yes. BUMN itu harus sebagai perintis, ya. Maka yang nomor 3, yes. Maka jawabannya adalah 1, 2, dan 3, yaitu A. Wow, mudah banget, ya kan? Nah, itu dia geng ya. Jadi itulah beberapa soal untuk materi pasar modal dan badan usaha ya, dari soal-soal KSN tingkat kota tahun 2018. Nah, kalau kita hitung itu kira-kira ada 5 soal tadi. Kan lumayan kan geng, 5 soal. Nah, itu dia. Oke, mari kita lanjut. Nah, sekarang soal KSN tahun 2009 ya. Ini untuk materi pasar modal dan badan usaha. Nah, pernyataan tersebut yang merupakan kebaikan PT adalah, wow, gampang kali nih geng. PT Perseroan Terbatas. Sudah pasti modalnya berbentuk saham. Nah, mari kita lihat ciri-cirinya geng, atau kelebihannya ya. Kelebihan PT adalah yang pertama, ya kan? Para pemilik saham hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya. Yes. Jadi di PT tanggung jawabnya terbatas. Ya, sebatas saham yang dimilikinya, cuy. Nah, itu dia. Yang kedua adalah berbadan hukum. Ya, benar. Sehingga kelangsungan hidupnya terjamin meskipun terjadi pergantian kepemilikan. Yes. Kemudian pemindahan kepemilikan mudah dilakukan dengan menjual saham kepada orang lain. Iya, kalau kita punya saham kita jual udah pindah alih dia kepemilikannya, gampang, ya kan? Yang penting sahamnya tidak berpindah. Kalau sahamnya berpindah berarti sudah berpindah kepemilikan, cuy.
Oke, kemudian yang selanjutnya, mudah untuk memperoleh tambahan modal sehingga PT dapat memperluas usahanya. Iya, PT lah salah satu badan usaha itu yang paling gampang untuk memperoleh tambahan modal atau kredit dari bank, ya, karena kepemilikannya banyak, orang yang miliki banyak, modalnya juga cukup besar. Nah, sehingga pihak bank lebih percaya memberikan pinjaman kepada PT daripada ke badan usaha lainnya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya, penggunaan sumber-sumber modal dalam PT lebih efektif dan efisien karena dikelola oleh para spesialis. Iya, di dalam PT ya itu manajemennya sudah profesional, ya itu sudah profesional, makanya dikatakan dia spesialis. Ya, artinya orang-orang yang ditempatkan dalam sebuah PT adalah orang-orang yang memiliki pendidikan, kemudian profesi sesuai dengan posisinya masing-masing. Makanya dia sudah lebih profesional manajemennya. Oke, maka mari kita lihat. 1. Mudah mengumpulkan modal. Yes, benar. 2. Mudah memperoleh pinjaman atau kredit dari bank. Yes, benar. 3. Keuntungan menjadi milik pengusaha seorang. Tidak, ini perseorangan nomor 3, bukan PT. Kalau PT itu keuntungannya dibagi berdasarkan besarnya saham. Kemudian nomor 4, tanggung jawab tidak terbatas. Tidak, tanggung jawabnya terbatas, ya, sebatas sahamnya, sebatas modal yang dia miliki. Oke. Yang 5, pergantian pimpinan perusahaan mudah dilakukan. Iya, jawabannya adalah 1, 2, dan 5, yaitu C. Wow, mudah banget, ya kan? Mari kita lanjut cek. Oke, nah ternyata untuk tahun 2019 untuk materi pasar modal dan badan usaha itu cuma 1. Pasar modal nggak keluar ya cuy ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke soal KSN tingkat kota tahun 2020, ya kan? Nah, kita lihat. Di tahun 2020 mungkin cukup banyak sepertinya pasar modal keluar nih. Oke, tapi kita lihat dulu ya cuy. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut yang merupakan karakteristik gadai adalah nomor. Nah, ini hampir sama dengan soal tahun 2018 tadi kan. Nah, karakteristik perusahaan pegadaian, ya kan. Nah, ciri-ciri pegadaian ini dia tadi cuy. Ada barang yang digadaikan, nilai jumlah pinjaman yang tergantung dari nilai barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Apabila barang itu sampai dilelang, maka pembiayaannya diambilkan dari barang yang dilelang dahulu sebelum diberikan kepada orang yang menggadaikan. Nah, maka kalau kita lihat yang mana merupakan karakteristik pegadaian. 1. Berutang piutang atau pinjam meminjam. Iya, pegadaian itu benar, ya kan? Kita meminjam, ada yang kita gadaikan. Kita sebagai konsumen meminjam, si pegadaiannya piutang. Yes, jelas sekali itu cuy. Kemudian jaminan berupa benda tidak bergerak. No, tidak selama tidak bergerak. Ada benda bergerak kok, boleh kok kita jaminkan kendaraan ataupun mobil ataupun sepeda motor, boleh. Berarti nomor 2 salah. Yang ketiga, jaminan utang terbatas pada barang. Iya, jaminan utangnya terbatas pada barang yang diserahkan atau nilai yang diberikan si pegadaiannya itu kepada orang yang meminjam itu sebatas besarnya nilai barang yang digadaikannya cuy. Nggak mungkin kita gadaikan barang yang harga 10 juta kita dikasih 20 juta, nggak mungkin cuy, ya kan? Tapi kalau kita gadaikan barang yang harga 10 juta kita diberi 9 juta itu masih masuk akal, ya kan? Nah, jadi sebatas barang yang diserahkan. Benar, 3 benar, 1, 3 benar, ya kan? Benda gadai dikuasai oleh pihak ketiga. Tidak cuy, dipegang oleh si pegadaiannya cuy, oleh si perusahaannya. Ada perjanjian utang piutang. Yes, ada perjanjiannya. Maka jawabannya adalah 1, 3, dan 5, yaitu C. Wow, mudah banget, ya kan? Mari kita lanjut. Oke, yang berikutnya soal KSN tingkat kota tahun 2020 nomor 14. Nah, ini menghitung capital gain, ya. Capital gain ini adalah keuntungan atas kepemilikan saham, cuy. Jadi kalau kita laba, contoh nih kita ada saham di PT, terus PT-nya laba, maka kita dapat capital gain. Kalau kita ada sahamnya. Nah, kalau PT-nya rugi, maka kita capital loss namanya. Ya, saya ulangin ya, capital gain itu adalah keuntungan atas saham atau dividen yang kita terima atas keuntungan perusahaan dalam PT. Nah, tapi kalau capital loss, kita rugi cuy. Nah, itu dia. Berarti ini untung, capital gain dikatakan. Nah, berarti kita harus lihat dulu berapa lembar saham yang dimiliki. Nah, di sini katanya, ya kan, PT Indogood, ya kan, membeli saham seharga 7.500 per lembar saham. Nah, yang perlu kalian ketahui, satu lot itu sama dengan 100 lembar saham, ya. Satu lot sama dengan 100 lembar saham. Jadi kepemilikan saham itu minimal itu satu lot, minimal
ya, minimal 1 lot. Nggak bisa kamu beli 90 lembar, nggak boleh. Minimal 1 lot. Makanya di sini dikatakan pembeliannya itu seharga 7.500 untuk 1 lot. Nah, maka di sini pembelian 2017 berarti 1 lot yaitu 100 lembar dikali 7.500 yaitu Rp750.000. Nah, kemudian di sini katanya ada biaya transaksi. Biaya transaksi ini dibebankan kepada si pembeli. Nah, yaitu sebesar 0,25% sebanyak 1 lot. Berarti 0,25% dikali 750.000 cuy. Nah, yaitu sebesar 1.875. Nah, sehingga total uang yang kita keluarkan untuk membeli 1 lot saham tadi itu adalah sebesar Rp751.875. Nah, ini total duit yang kita keluarkan cuy untuk membeli 1 lot saham pada PT Indogood pada tahun 2017. Nah, kemudian katanya pada tahun 2019 saham tersebut dijual di mana harganya naik menjadi 8.000 per lembar saham. Nah, berarti penjualan kita untuk tahun 2019 ya kan. Nah, berarti 8.000 dikali 1 lot. Nah, 1 lot 100 lembar, maka 8.000 dikali 100 yaitu 800.000. Nah, tetapi katanya ada kena biaya administrasi atau biaya transaksi. Nah, ya kan? Biaya transaksinya 0,35% dari 1 lot tadi, ya kan? Berarti 0,35% dikali 800.000 itulah biaya transaksinya. Nah, ya kan, yaitu 2.800. Sehingga uang yang kita terima atas penjualan 1 lot saham, ya 1 lot pada tahun 2019 itu adalah sebesar Rp797.200.000. Nah, tadi kita beli, kita mengeluarkan duit sebanyak 751.875. 2 tahun kemudian kita jual, kita hanya memperoleh 792.200. Nah, nggak banyak kan untungnya kan. Nah, jadi nggak betul tuh kayak yang dibilang para pemain-pemain trading itu 2 tahun dapat 2 miliar. Nggak ada itu cuy, kan? Nah, namanya kalau main saham ya pastilah ada naik turunnya, nggak mungkin menang terus, apalagi kalah terus, nggak mungkin cuy, ya kan? Nah, jadi kita lihat selisihnya cuy. Kalau kita lihat yang namanya capital gain itu dia harus lebih banyak penerimaan daripada pengeluarannya. Nah, dia jual 792.200, dia beli 751.875. Kita kurangkan cuy. Maka capital gainnya itu adalah Rp45.325. Nah, hanya 2 tahun dia memperoleh capital gain sebanyak 45.325 cuy. Wow, murah banget ya kan. Nah, jawabannya itu adalah D. Mudah banget ya kan. Nah, jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya geng. Oke, kita lanjutkan. Nah, soal yang berikutnya, bahasa Inggris geng. Saya juga udah katakan dari video-video sebelumnya. Jadi jangan sampai bahasa Inggris ini menghambat kita untuk memperoleh medali di KSN ini cuy ya. Jadi kalian harus benar-benar memahami bahasa Inggris, terutama bahasa Inggris di bidang ekonomi cuy. Nah, ya kan? Kan nggak mungkin pas ujian pakai Google Translate. Nah, kalau pas pembahasan seperti ini ya mungkin saja ya kan cuy. Nah, ini dia, ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesianya. Kok cepat kali nih? Harusnya ada bahasa Indonesianya nih cuy. Nah, ini dia bahasa Indonesianya cuy, ya kan? Nah, perusahaan adalah tempat berlangsungnya kegiatan produksi dan di mana semua faktor produksi dapat ditemukan. Nah, jika suatu perusahaan dikendalikan secara efektif oleh perusahaan lain, ya. Contoh nih, perusahaan A dikendalikan oleh perusahaan B, ya kan? Atau digabungkan, ya kan? Dengan suatu perusahaan, ya kan, atau perusahaan lain karena memiliki kesamaan kepentingan atau kepemilikan. Nah, berarti ada kepentingan yang sama ataupun satu pemiliknya kan gitu, atau kepengurusan. Perusahaan tersebut disebut ya perusahaan afiliasi ya cuy ya. Jawabannya B, udah jelas itu. Ya. Nah, jawabannya B, perusahaan afiliasi ya. Nah, kamu bisa googling kalau nggak percaya, oke? Nah, jawabannya adalah B, ya kan? Nah, sekarang mari kita lanjut. Nah, soal yang berikutnya nomor 18, bahasa Inggris lagi, geng. Ya kan? Nah, kita lihat the disadvantage of private owned companies are. Nah, ini dia artinya, geng.
ya kan? Nah, kita lihat nomor 18. Kelebihan dan kekurangan badan usaha adalah sebagai berikut, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah kerugian dari BUMS. Wow, mudah banget, ya kan? Sebenarnya soalnya gampang kan, cuman karena di bahasa Inggris kan mungkin kita agak bingung bagi kita yang nggak ngerti bahasa Inggris, cuy. Ya kan? Bagi kalian yang ngerti bahasa Inggris ini sangat gampang sekali, cuy. Ya kan? Nah, kalau kita lihat kerugian dari badan usaha milik swasta, kerugian dari BUMS, cuy. Nah, ini gampang kali, cuy. Nah, kerugiannya itu kita lihat yang satu, terlalu fokus pada keuntungan dan mengabaikan masyarakat dan lingkungan. Iya, benar. Terkadang BUMS banyak sekali mengabaikan ini. Ya, mereka hanya fokus cari keuntungan, cuy, sehingga merugikan masyarakat. Yes, satu iya, ya kan? Kemudian kurangnya kompetensi manajemen yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan bisnis. Salah, geng. Justru kalau yang namanya swasta, mereka sangat kompetisi sekali. Antara perusahaan A dan perusahaan B itu selalu berusaha menampilkan atau memberikan yang terbaik, cuy, bagi perusahaannya. Selalu berusaha untuk menciptakan inovasi, ya kan? Jadi kalau dikatakan kurangnya kompetensi, nggak mungkin, salah, ya kan? Nomor 2 salah. Kemudian ada banyak perbedaan pendapat antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja, ya kan? Yang ketiga, ada banyak perbedaan pendapat antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja. Iya, apalagi di BUMS, cuy. Ya kan? Apalagi di BUMS. Iya, ini sangat iya. Ini sangat sering muncul sekali, cuy. Ya kan? Nah, karena saya juga di swasta kan gitu kan. Nah, kemudian yang keempat, pertumbuhan atau kemunduran perusahaan tergantung pada itikat baik pembuat kebijakan. Ini bukan kerugian, cuy. Ya. Kalau ini kerugian, ini salah. Nah, nomor 5, lambat dalam mengambil keputusan karena pengusaha. Salah total, cuy. Justru BUMS itu cepat mengambil keputusan, cuy. Ya kan? Walaupun pemilik sahamnya banyak. Iya, karena mereka melihat peluang yang ada. Jadi mereka nggak mau menunda-nunda waktu, cuy. Jadi nomor 4 dan 5 itu salah. Itu bukan kerugiannya. Yang keenam, seringkali sulit mendapat dana atau pinjaman untuk ekspansi usaha. Nah, kalau untuk ekspansi usaha ya sangat sulit. Sering sekali mengalami kesulitan untuk mendapatkan dana pinjaman. Ya, ini merupakan bagian dari kerugian dari badan usaha milik swasta. Ya kan? Nah, maka jawabannya itu adalah 1, 3, dan 6. Jawabannya adalah B. Wow, mudah banget, ya kan? Nah, mari kita lanjut. Nah, soal yang berikutnya adalah nomor 19. Langsung kita baca pertanyaannya kan. Based on the table, types of business entity based of business field is shown by number. Nah, ini dia, geng. Berdasarkan tabel, jenis badan usaha berdasarkan bidang usaha ditunjukkan dengan nomor. Bedakan dengan bidang usaha dengan modal. Ada badan usaha diklasifikasikan berdasarkan modal, kemudian ada juga berdasarkan bidang usahanya. Nah, kalau dia berdasarkan modalnya itulah yang PT, perseorangan, firma, ya kan? Nah, CV. Nah, kalau dia berdasarkan bidang usahanya atau jenis usahanya, itulah jasa, dagang, manufaktur, yang gitu-gitu deh, geng. Ya. Nah, 1, perusahaan perseorangan, ya kan, adalah jenis badan usaha yang didirikan oleh satu orang dan modalnya berasal dari satu orang. Nah, ini pernyataannya benar, tetapi ini jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Berarti yang satu bukan jawaban, cuy. Nah, kemudian yang kedua, perusahaan ekstraktif adalah badan usaha yang kegiatan perusahaannya mengambil sumber daya alam secara langsung. Yes, ini pernyataannya benar. Dan ini juga merupakan pembagian jenis badan usaha berdasarkan bidang usahanya. Nah, ekstraktif, ya kan? Kemudian yang ketiga, dari sini tuh, geng, saya ambil ya, saya translatekan. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT adalah perseroan yang memperoleh modalnya dengan cara mengeluarkan saham. Iya, benar, pernyataannya benar, tetapi nomor 3 ini merupakan pembagian badan usaha berdasarkan modalnya. Berarti jawaban yang 3 bukan jawaban, ya kan? Yang keempat, perusahaan dagang adalah badan usaha yang kegiatannya mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan produk kepada pelanggannya. Yes, pernyataannya ini benar. Dan ini juga merupakan jenis badan usaha berdasarkan bidang usahanya atau berdasarkan jenis kegiatannya. Nah, yang 4 benar. Tadi 2 dan 4 ya, geng, ya.
Nah, kemudian yang nomor 5, firma adalah badan usaha yang melibatkan kemitraan dua orang atau lebih dalam menjalankan perusahaan di bawah satu nama yang sama dan masing-masing memiliki tanggung jawab yang sama. Nah, ini juga bukan badan usaha berdasarkan bidang usaha, melainkan berdasarkan modalnya, cuy. Nah, nomor 5 tidak, ya. Nomor 6, perusahaan industri atau manufaktur, ya, adalah badan usaha yang kegiatannya mengelola bahan mentah menjadi produk yang siap dikonsumsi. Yes. Nomor 6 ini merupakan jenis badan usaha berdasarkan bidang usahanya. Maka jawaban yang benar adalah 2, 4, dan 6, yaitu C. Wow, mudah banget, ya kan, geng? Nah, kalau mudah, geng, langsung di like, di komen, dan di subscribe, oke? Oke, geng, terima kasih ya. Jadi cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan soal-soal KSN dari tahun 2018, 2019, 2020 untuk bidang materi yaitu pasar modal dan badan usaha. Nah, kalian sudah bisa lihat tadi ya bagaimana perputaran soalnya ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Ditunggu video selanjutnya. Oke, salam sehat dan semoga kalian lulus di KSN tahun 2022 ini dapat medal ya. Oke, amin 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 amin. 3, 2, 1, go, close the door. Bye bye.